Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang sama-sama kami muliakan Bapak Dr. Sulis Rohmawanto MSI, dosen pengampu mata kuliah Manajemen Mutu Lembaga Pendidikan Islam, serta teman-teman pasca sarjana IAINU Kebumen yang berbahagia. Perkenankan kelompok kami untuk menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang strategi manajemen mutu lembaga pendidikan Islam. Materi ini kami bedah, kami diskusikan dengan pendekatan pragmatis, metode induktif, sehingga nanti diskusi yang arahnya menuju kepada aspek-aspek filosofis, aspek-aspek yang sifatnya administratif dan sebagainya akan sedikit kami kesampingkan. Strategi manajemen mutu lembaga pendidikan Islam. Strategi ini kami artikan bersama-sama dari beberapa sumber berupa langkah-langkah taktis, inovatif, kreatif, elegan untuk upgrade kualitas secara efektif tujuan serta efisien waktu dan biaya yang tidak harus identik dengan IT berdasar analisis rasional maupun intuisi. Manajemen pendidikan Islam ini dibagi menjadi dua pembahasan. Yang pertama adalah pembahasan dari sisi filosofis, administratif, substansif inti, yang di dalamnya berisi tripusat pendidikan, 8 standar nasional pendidikan seperti guru, peserta didik, kurikulum, dan sebagainya yang telah banyak dibahas. Yang kedua adalah dari sisi substansif ekstensi atau luasan, yang akan membedah dari sisi dinamika, revitalisasi, efisiensi waktu, pengelolaan konflik, kultur sekolah, sistem informasi, dan sejenisnya. Berbicara tentang mutu, maka setidaknya ada 3 standar, 3 ukuran yang biasa kita dengar atau kita hadapi. Yang pertama adalah mutu tinggi, artinya kualitas atau keadaan yang lebih baik dari standar atau harapan yang disepakati. Yang kedua adalah mutu standar, yaitu kualitas atau keadaan sesuai harapan atau standar yang disepakati. Serta yang selanjutnya adalah mutu rendah, yaitu kualitas atau keadaan sesuatu yang lebih jelek dari standar atau harapan yang disepakati. Rumusan orientasi mutu pendidikan biasanya terbagi menjadi 2 orientasi. Yang pertama adalah market demand or society demand oriented. Yang kedua adalah product school to market and society oriented. Sehingga pendidikan itu nantinya akan berorientasi dengan pendidikan yang kemudian akan mempengaruhi market, pasar atau masyarakat, atau sebaliknya, keinginan masyarakat, keinginan pasar yang nantinya akan mempengaruhi proses dan arah pendidikan. Menurut kelompok kami, bahwa salah satu cara atau strategi untuk meningkatkan mutu dari lembaga pendidikan Islam adalah dengan melakukan rebranding sekolah. Rebranding ini meliputi visi, misi, tujuan, program, penyertaan peran investasi, termasuk 8 standar di dalamnya, yang bidang-bidangnya tadi sudah kita sampaikan, sementara sedikit kita kesampingkan. Untuk melakukan rebranding sekolah, dibutuhkan beberapa elemen, beberapa peran serta. Yang pertama tentu saja adalah peran serta pemerintah. Pemerintah berperan dalam memberikan cetak biru visi pendidikan nasional, dinamika nasional, serta global, yang nantinya secara implementasi berwujud langkah-langkah taktis untuk dominasi rumusan manapun dari 2 orientasi tadi.
berupa analisis evaluasi diri, rapor mutu, asesmen nasional, survei lingkungan belajar, dan lain-lain dengan acuan pembanding standar nasional. Yang kedua adalah unsur keluarga siswa atau keluarga pada umumnya. Keluarga siswa berperan sebagai kontrol kepribadian, nilai-nilai kebajikan, serta pengetahuan prasyarat. Unsur yang ketiga adalah masyarakat yang berperan menjadi kontrol atas kultur atau jati diri dan kearifan lokal. Kontrol lingkungan belajar, serta berperan dalam investasi, baik itu investasi material maupun investasi non-material. Unsur yang keempat adalah dunia usaha atau pangsa pasar, termasuk pengguna di dalamnya, yang akan berperan sebagai kontrol skill dari hasil-hasil pendidikan. Juga berperan dalam investasi, baik itu investasi material maupun non-material. Unsur yang kelima adalah motivasi dan evaluasi eksternal. Eksternal maksudnya adalah di luar lembaga pendidikan itu sendiri, di antaranya dari BSKAP yang dahulu bernama BSNP, kemudian ISO, termasuk kegiatan traveling atau studi banding pada lembaga pendidikan Islam atau dunia usaha yang qualified. Selanjutnya, paradigma manajemen mutu lembaga pendidikan Islam pada masa yang akan datang akan berbentuk seperti dalam gambar ini. Sekalipun keduanya tidak harus dilawankan secara diametral antara paradigma lama dan paradigma yang akan datang. Paradigma pendidikan pada masa yang akan datang atau keadaan masyarakat yang akan datang cenderung global, dinamis, dan pragmatis. Sedangkan paradigma yang lama atau masyarakat dengan paradigma yang lama cenderung memiliki kearifan lokal, rendah dinamika, serta lebih idealis. Ciri yang kedua, pada masyarakat modern, masyarakat pada era industri biasanya memiliki ciri-ciri material, individual, tetapi kering spiritual. Sedangkan masyarakat pada masa lampau, mereka memiliki ciri untuk mengakui berbagai daya, bekerja secara kolegial, serta spiritualnya cenderung tinggi. Ciri yang ketiga, pada masyarakat modern atau era industri, cenderung memiliki ciri-ciri teknologikal, menghendaki kecepatan dalam segala tingkah laku maupun produk-produknya. Sedangkan masyarakat pada masa yang lampau cenderung menghargai proses serta lebih natural. Ciri yang keempat adalah pada masa modern biasanya memiliki denasionalisme, artinya mulai luntur kecintaan kepada bangsa sendiri, penghargaan tinggi atas intelektual serta kualitas menjadi pertimbangan penting pada setiap produknya. Sedangkan pada masyarakat lampau biasanya memiliki ciri-ciri nasionalisme yang tinggi, penghargaan budaya, serta cost atau harga masih menjadi pertimbangan penting dibandingkan kualitas. Lalu, siapa yang kemudian berperan untuk melakukan strategi-strategi tersebut? Yang pertama adalah masyarakat dan pengguna. Masyarakat dan pengguna bergerak sebagai kontrol nilai, memberikan investasi berupa ide sebagai narasumber, pendanaan, sarana pendidikan, serta penyeimbang budaya. Yang kedua adalah pemerintah, termasuk birokrasi, pengawas pendidikan di dalamnya, yang mendukung dengan bentuk political will,
yang berisi regulasi-regulasi yang memihak pendidikan, pembiayaan, pelatihan, sertifikasi mutu, dan sebagainya. Unsur yang memiliki gerak paling besar karena merupakan operator adalah lembaga pendidikan Islam itu sendiri, yang setidaknya dari berbagai bahasan tadi bisa disimpulkan dua hal. Yang pertama adalah evaluasi diri, yang dalam perspektif Islam diisyaratkan dalam surah Al-Hasyr ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang kedua adalah dengan strategi traveling atau studi banding dan sejenisnya yang diisyaratkan dalam sebuah nadhom ala-ala yang banyak dihafal oleh adik-adik kita, yaitu tagharrab anil autani fi talabil ula wasafir fafil asfari khamsu fawaida, atau bahasa Jawanya, lungoho songko desa perlu ngudi kamulyan krono limang perkara den temu ing pelungan. Jadi traveling ini juga diisyaratkan. Studi banding, kita melihat perkembangan dunia luar sehingga bisa menjadi kaca untuk lembaga pendidikan yang kita jalani. Hasil dari strategi mutu pada lembaga pendidikan yang saat ini bisa kita lihat diantaranya adalah lahirnya sekolah bercirikan agama dan asrama seperti boarding school, VIP, IT, dan seterusnya. Kemudian seperti sekolah Genius atau Generasi Indonesia Jaya untuk semua yang ada di Semarang. Contoh lain yang ketiga adalah SMA Taruna Nusantara yang berasrama berdomisili di Magelang. Contoh hasil rebranding yang keempat adalah Sekolah Citra Alam Yogyakarta. Dan kemudian yang kelima, contohnya adalah SMA Negeri Olahraga Jawa Timur. Kelimanya mewakili sekolah-sekolah yang melakukan strategi peningkatan mutu, manajemen mutu dengan rebranding sekolahnya masing-masing melalui kegiatan evaluasi diri maupun traveling, analisis mendalam dari berbagai aspeknya, didukung oleh unsur-unsur tripusat pendidikan sehingga menghasilkan mutu, rebranding menjadi sekolah yang berbranding internasional, bahkan menghasilkan karya-karya yang bahkan mencapai pada kualifikasi internasional. Demikian yang bisa kami sampaikan, segala kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.